Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kuatkanlah hatimu dan belajarlah untuk rendah hati. Kita diutus sebagai saksi dan terang Kristus yang menyatukan dan bukan menjadi pribadi yang memecah belah hanya karena keegoisan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Roh Kudus-Mu menjiwai kami dengan rahmat penebusan. Semoga berkat misteri suci yang akan kami rayakan, hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu taat dan setia di dalam perjalanan persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Dari Kisah Para Rasul jelas di sana digambarkan bagaimana kita selalu disertai oleh Tuhan ketika kita mau dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Dia diberikan hikmat karena Paulus tahu betul ia melibatkan perkaranya di dalam nama Tuhan. Ia tidak berjuang sendiri, tetapi ia membiarkan Roh Kudus membimbingnya untuk berkata-kata dengan penuh hikmat. Pada bagian akhir dari Kisah Para Rasul pada hari ini, kita juga diberikan kekuatan sebagaimana saat Allah menemui Paulus rasulnya. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku, demikian jugalah hendaknya engkau pergi dan selalu bersaksi. Yesus menegaskan bahwa Dia akan selalu menyertai dimanapun kita berada, dimanapun kita bersaksi, dimanapun perjalanan hidup kita. Yang terpenting selalu membawa nama Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Paulus selalu mengikuti gerak Roh Kudus. Kemana dibawa, ia selalu mengatakan ya dan penuh sukacita mewartakan kasih Allah. Mari kita berefleksi. Seringkali ketika kita dipindah tugas sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, prajurit, ataupun sebagai rohaniwan, rohaniwati, merasa bahwa kok sepertinya baru sebentar kita harus sudah pindah. Tetapi kalau kita mengikuti semangat Rasul Paulus, dimanapun kita diutus, kita bersukacita dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu mendampingi dan memberikan Roh Kudus-Nya agar kita mampu dan dengan mudah beradaptasi di mana kita ditugaskan. Pada Injil hari ini kita diingatkan kembali pentingnya suatu doa untuk sebuah persatuan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan teladan kepada kita bahwa di dalam doa kita mestinya tak henti-hentinya memohon rahmat agar umat dipersatukan, agar umat bersatu di dalam mewartakan kasih. Pertanyaan bagi kita, kira-kira kita hadir di dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita, apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Apakah kita sudah menjadi pembawa kasih? Ataukah kita sebaliknya, di mana kita berada selalu dimusuhi? Di mana kita berada selalu membuat kekacauan, dimanapun kita berada selalu membuat gonjang-ganjing di sana kian kemari. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, untuk apa kita memprovokasi? Lebih baik kita jadikan diri kita sebagai saluran berkat akan kasih Allah. Itulah cara kita
sebagai orang beriman mengasihi dan menghidupi iman kita. Mengaku diri murid Kristus, dia tidak akan menjatuhkan orang lain, tetapi membantu orang lain menunjukkan kebenaran yang kita bawa agar nama Allah semakin dipermuliakan di dalam kehidupan yang damai, yang berdasarkan kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, akhir-akhir ini agama diperalat untuk sebuah kepuasan akan kekuasaan. Tetapi kita adalah orang beriman. Orang beriman selalu mengutamakan persatuan dan bukan kebencian. Orang beriman selalu mengutamakan kedamaian dan bukan sebuah perpecahan. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati. Amin.